Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Setiadi dari kelas PMHA semester 2 dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Yang akan memenuhi tugas UTS di semester 2 ini, mata kuliah Perbandingan Fikih Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Saya di sini akan mengambil referensinya dari kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Beliau adalah penganut mazhab Imam Syafi'i yang bermukim di kota Damaskus atau Syria. Baik, langsung saja. Di sini pertama-tama saya akan membacakan pasalnya dulu. Di sini dikatakan Imam Abu Syuja berkata, walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyru asya'a. Jadi perkara apa saja yang dapat membatalkan seorang shaim. Shaim itu isim fa'il alias atau memiliki arti pelaku, orang yang berpuasa, karena soma itu puasanya, tetapi kalau shaimun itu orang yang berpuasa. Berarti perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan puasa bagi orang yang pasti melaksanakan puasa itu ada 10. Di dalam kitab ini dikatakan ada 10. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jaufi awir roksi. Yang pertama adalah sampainya sesuatu benda ke dalam rongga badan secara sengaja. Berarti sampai amdan ya, ma wasala amdan, secara sengaja. Karena kalau misalnya tidak disengaja, itu menurut beberapa pandangan imam madhab juga tidak membatalkan. Karena didasari dari hadis, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma shaumahu. Fa innama at'amuhu Allahu wa saqahu. Jadi yang artinya barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, kemudian ia makan atau minum, hendaknya dia tetap melanjutkan puasanya. Sebenarnya orang itu telah diberi makan dan minum oleh Allah Ta'ala. Nah, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi pula seperti itu. Jadi apabila sesuatu itu tidak disengaja ketika berpuasa, perkara yang membatalkan puasa tetapi tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Bahkan sampai jima sekalipun, ketika suami istri melakukan hubungan intim, hubungan jima ketika bulan puasa, ketika Ramadan khususnya, itu apabila didasari ketidaksengajaan, maka dijatuhi tidak batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah wal huknatu. Yang kedua adalah sampainya suatu benda ke dalam rongga kepala. Amdan ilal jaufi awir roksi. Nah, yang dimaksud dengan al-jauf, rongga badan ya di sini rongga kepala, oleh pengarang yaitu perut. Jadi perut ya, rongga yang menghubungkan ke dalam perut. Ketika ada sesuatu yang masuk, yang ketika itu disengaja, yang masuk ke dalam rongga, yang langsung ke dalam perut, itu batal puasa.
karena itu pengarang menyebutkan dengan memakai isim ma'rifat. Dan demikian tepat sekali pengarang menurut lafadz ra'sun setelah lafadz menaruh lafadz ra'sun setelah lafadz jauf. Ilal jaufi awir ra'si. Jadi semuanya menggunakan ma'rifat ya. Nah itu. Kemudian perkara yang selanjutnya adalah wal hukmanatu, alias yang selanjutnya adalah muntah. Muntah. Wal huknatu min ahadis sabilaini. Maksudnya awir roksi wal huknatu min ahadis sabilaini, dari dua rongga yang tadi ya. Maaf. Yang selanjutnya adalah wal qai'u. Wal qai'u itu muntah. Berarti ini yang keempat ya. Yang satu masuknya sesuatu, sampainya sesuatu benda ke dalam rongga dengan sengaja. Yang kedua, sampainya sesuatu benda ke dalam rongga kepala, alias yang menghubungkan ke dalam perut. Yang ketiga, obat yang dimasukkan melalui dua jalan. Nah, ini obat yang dimasukkan melalui dua jalan. Dua jalan, bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Gitu. Yang keempat, sengaja muntah. Yang keempat ini adalah wal qayu amidan. Sengaja muntah. Ketika muntah disengaja itu dapat membatalkan puasa. Menurut Imam Hanafi, orang yang muntah itu tidak membatalkan puasa. Muntah itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau muntahnya itu memenuhi mulutnya. Ketika orang kalau misalnya muntah sampai memenuhi mulutnya, itu kata Imam Hanafi tidak batal puasanya. Kalau misalnya tidak memenuhi mulut, berarti tidak batal puasanya. Kemudian menurut Imam Hambali ada dua riwayat dan mereka sepakat bahwa muntah dengan terpaksa tidak membatalkan puasa. Jadi ketika muntah tidak dengan terpaksa, tidak dengan sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya wal wat'u, wati ke dalam farji alias jima, alias bersetubuh. Nah, bersetubuh pun tadi sudah dibahas menurut Imam Hanafi, ketika disengaja maka batal puasanya, tetapi kalau misalnya tidak disengaja, tidak tahu bahwa ini bulan puasa atau gimana, itu tidak batal puasanya. Kalau misalnya tidak tahu, kedua-duanya tidak tahu, kecuali kalau misalnya ada salah satu yang tahu, misalnya dari pihak laki-laki tahu tetapi sengaja atau tanggung ya. Kalau pihak perempuan lupa tapi pihak laki-laki tahu, nah berarti itu tetap batal puasanya. Tetap batal puasanya, baik laki-laki dan juga baik perempuan, dan juga dikenakan nanti kifaratnya gimana. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin wal inzal, mengeluarkan mani sebab bersentuhan. Nah, maksudnya bersentuhan ini bisa disebut dengan istimna juga. Mengeluarkan mani dengan sengaja itu juga bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Bahkan menurut Imam Hanafi, ketika mani itu keluar dengan menghayal saja, terus keluar, itu batal menurut Imam Hanafi. Jadi seperti itu. Kemudian wal haidu haid, wan nifasu nifas, wal junun itu gila ya. Jadi ketika orangnya haid itu ya jelas batal, tetapi nanti diwajibkan untuk mengqadha'nya. Nifas juga seperti itu, batal cuman diwajibkan mengqadha'nya. Yang ke-9 junun, gila, dan yang ke-10 murtad. Nah,
Seperti itu. Nah, kalau menurut Imam Maliki yang tadi ya, masuknya lalat atau nyamuk atau tepung yang berterbangan gitu, misalnya di pasar ada tepung yang terbang gitu. Kemudian terhirup terus atau misalnya ke makan, itu dapat membatalkan puasa. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang tidak membatalkan puasa karena itu kan tidak disengaja. Terus menahan air kencing pada saluran kemaluan itu juga menurut Imam Maliki dapat membatalkan puasa. Kemudian mengoles obat atau mengolesi luka pada luka apa saja sehingga meresap ke dalam rongga di tubuh. Jadi ketika ada luka di dalam tubuh terus diolesi obat, ketika obat itu kering, maka menurut Imam Maliki itu batal karena dapat menyerap ke rongga-rongga tubuh gitu. Kemudian yang selanjutnya menghayal dan membangkitkan syahwat. Menghayal saja sudah batal menurut Imam Maliki. Terus selanjutnya menelan air liur. Air liur itu juga menurut Imam Maliki dapat membatalkan puasa. Berkumur-kumur agar tidak haus itu juga dapat membatalkan puasa. Dan juga berbekam. Dia seperti itu. Wa nifasu wal junun wariddatu. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dikarenakan saya masih belajar dan juga masih perlu bimbingan dari para guru-guru, para dosen dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi